Pada tahun 1971 terdapat peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu diadakannya pemilu kedua, tempatnya pada tanggal 5 Juli 1971. Sistem pemilu tahun 1971 menganut sistem perwakilan berimbang dengan menganut sistem stelsel daftar mengikat. Artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada organisasi peserta pemilu. Tujuan pemilu 1971 sebenarnya baik, yaitu menciptakan kehidupan politik bangsa Indonesia yang demokratis setelah tragedi politik 30 September 1965. Berikut ini beberapa peserta dari pemilu pada tahun 1971. 1. PKD, 2. PSII, 3. NU, 4. Parmusi, 5. Partai Golkar, 6. Partai Murba, 7. Parkindo, 8. PNI, 9. P3, 10. IPKI. Pemenang di pemilu ini adalah Partai Golkar dengan peroleh suara sebagai berikut: 34.348.673 suara atau setara dengan 62,82% dari total semua suara dan juga 236 kursi. Kelebihan sistem proporsional tertutup. 1. Memperkuat partai politik melalui kaderisasi. 2. Memberikan kesempatan lebih luas pada kader yang potensial. 3. Masyarakat cukup memilih tanda gambar partai dan partai yang akan menentukan kader-kader terbaiknya ke parlemen. 4. Menekan potensi politik uang. 5. Mempermudah dalam memenuhi kota perempuan atau etnis yang dianggap minoritas karena parpol yang menentukan calon legislatornya. 6. Meningkatkan peran parpol dalam perkaderan sistem perwakilan, serta mendorong institusionalisasi partai. 7. Biaya pemilu menjadi murah karena surat suara yang dicetak hanya gambar partai. Kelemahan sistem proporsional tertutup. 1. Partai berkuasa penuh dalam menentukan siapa-siapa yang akan duduk di kursi parlemen. 2. Menutup kanal partisipasi publik yang lebih besar karena masyarakat tidak memilih caleg. 3. Menjauhkan akses hubungan antara pemilih dengan wakilnya pasca pemilu menjadi rentetan akumulasi kekecewaan publik. 4. Membuat komunikasi politik tidak berjalan dan kesempatan calon terpilih lebih tidak adil. 5. Krisis calon anggota legislatif caleg karena sedikit yang berminat dan serius maju jadi caleg karena sudah bisa diprediksi siapa yang akan terpilih. 6. Kurang sesuai untuk partai kecil atau partai baru yang belum banyak dikenal. 7. Responsif terhadap perubahan yang pesat. 8. Berpotensi menguatkan oligarki di internet parpol. 9. Berpotensi dilakukannya politik uang di internet parpol dalam menentukan nomor urutan calon. 10. Dianggap sebagai kemunduran demokrasi.